Oke, selamat datang kembali. Pernahkah Anda terpaku pada sebuah cerita sampai seolah bisa melihat kejadiannya langsung di benak Anda? Oh, sering banget itu. Kayak film di kepala ya. Betul. Nah, hari ini kita akan bahas gimana seorang astronot, Chris Hadfield, bisa melakukan itu untuk sesuatu yang luar biasa kompleks, pengalaman di luar angkasa. Kita fokus ke bab 21, materi kita, astronot pencerita yang memukau penonton TED. Hatfield. TED Talk-nya memang legendaris itu. Sangat visual. Iya kan? Jadi misi kita kali ini nih, bukan cuma melihat apa yang dia lakukan, tapi kita coba bongkar kenapa teknik visual dan analoginya itu, ampuh banget. Kayak meretas cara otak kita kerja gitu. Siap ya? Siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kisahnya Hadfield sedikit ya. Inspiratif loh, dia kecil, lihat pendaratan bulan di TV, langsung mimpi jadi astronot. Padahal waktu itu Kanada belum punya program luar angkasa sama sekali. Wah, nekat juga ya mimpinya, tapi terbukti kan? Banget. Nah, di TED Talk-nya yang judulnya Apa yang saya pelajari dari menjadi buta di luar angkasa, inti ceritanya itu pas dia mendadak buta sementara waktu lagi spacewalk. Lagi jalan-jalan di luar stasiun angkasa gitu. Itu pasti momen yang menegangkan sekali ya. Pastinya. Tapi kuncinya, dia nggak panik. Karena apa? Karena latihan. Udah disimulasikan berkali-kali skenario terburuknya. Nah, itu dia. Dan cara dia cerita itu pendekatannya sangat-sangat sadar. Hatfield itu paham banget kalau dia yang jadi pusat cerita. Slide presentasinya itu cuma alat bantu visual. Bukan pengganti cerita intinya ya. Tepat, dia sendiri bilang, cerita latar belakang lah yang ngasih jiwa ke gambar. Tanpa cerita itu ya, foto cuma gambar aja, nggak ada emosinya. Setuju banget. Contoh visualnya juga, wah kuat banget ya. Ada foto dia masih kecil, main di kotak kardus dibikin kayak roket pas dia cerita soal mimpinya. Iya, itu langsung bikin kita nyambung sama perjalanan dia dari kecil kan? Terus ada juga foto pas dia dibantu keluar kapsul setelah mendarat di Kazakhstan. Itu kayaknya rapuh banget kelihatannya. Bener-bener menghidupkan narasi perjuangannya. Persis, dan ini bukan sekedar, wah gambarnya bagus. Ada science di baliknya loh, ada konsep namanya efek superioritas gambar, PSE. Pernah dengar? Oh iya, yang bilang kalau otak kita jauh lebih gampang ingat gambar daripada teks kan? Betul, John Medina tuh yang bahas. Otak kita bisa ingat ribuan gambar dengan detail yang lumayan, tapi kalau teks cenderung lebih cepat lupa. Riset Yuri Hassen juga nunjukin kalau gambar itu mengaktifkan lebih banyak neuron. Jadi kayak sinyalnya lebih kuat ya, terus noise atau gangguan dari data lain jadi berkurang. Nah, itu dia. Makanya lebih nempel di ingatan. Hatfield ini kayaknya secara intuitif atau mungkin memang dipelajari, memanfaatkan cara kerja otak kita ini. Dia nggak cuma nunjukin gambar, tapi memakai gambar untuk meretas ingatan kita. Ini ada contoh keren juga di dunia bisnis. Ada perusahaan alat konstruksi gitu, presentasinya awalnya, 72 slide isinya teks semua. Bosenin pasti. Wah, kebayang itu ngantuknya audiens. Terus mereka ubar total, jadi cuma 30 slide, tapi isinya foto-foto bagus, kata-katanya dikit aja. Datanya dibungkus cerita visual. Contohnya, mereka bilang pipa mereka kalau disambung, panjangnya bisa sampai bulan. Terus ditunjukin foto bulan. Keren kan? Wow, visualisasi yang kuat banget itu. Hasilnya gimana? Hasilnya, mereka dapat kontrak terbesar sepanjang sejarah perusahaan mereka. $875 juta. Gila nggak? Ini bukti nyata kekuatan visual di luar konteks cerita inspiratif aja. Bukti konkret ya, visual itu memang bahasa universal. Dan nggak cuma gambar nyata, Hadfield ini juga jago banget pakai analogi kan? Ini nih yang bawa kita ke level pemahaman yang lebih dalam lagi. Oh iya betul, analogi itu kayak jembatan ya. Iya, dia deskripsiin sensasi peluncuran roket itu kayak apa rasanya, atau melayang di angkasa itu gimana. Pakai perumpamaan yang kita di bumi ini bisa ngebayangin atau bahkan kayak ngerasain gitu. Setuju. Dan dari sisi neuroscience, ini menarik banget. Ada riset di Spanyol, nemuin kalau kita baca atau dengar bahasa metaforis, misalnya deskripsi aroma kayu manis, itu beneran mengaktifkan area sensorik di otak kita yang relevan. Jadi bukan cuma kiasan kata aja ya, otak kita beneran merasakan. Semacam itu, makanya analogi dan metafora itu kuat banget. Mereka menghubungkan konsep abstrak, kayak pengalaman di luar angkasa yang kita nggak pernah rasain, ke sesuatu yang konkret dan familiar buat kita. Jadinya lebih gampang dipahami dan diingat. Proses belajarnya jadi lebih cepat. Tapi ada resikonya nggak sih pakai teknik ini?
Maksud saya, kalau analoginya kurang pas gitu, atau visualnya malah bikin bingung, gimana? Pertanyaan bagus itu. Tentu ada resikonya. Analogi yang maksa atau nggak nyambung ya bisa menyesatkan. Sama juga kayak visual yang terlalu rame atau nggak fokus ke inti pesan, itu malah jadi noise, jadi gangguan. Seperti yang disiratkan di bab 21 ini, ada di relevansi dan kesederhanaan yang cermat. Visual dan analoginya itu selalu pas sasaran. Nggak berlebihan tapi ngena, memperkuat pesan, bukan malah mengaburkan. Oke, jadi bisa dibilang kunci sukses Hatfield itu kombinasi cerdas ya. Antara cerita pribadinya yang otentik, visual yang kuat dan pas momennya, plus analogi yang bikin hal asing jadi terasa dekat. Dia berhasil membumikan luar angkasa. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya inti dari rahasia pencerita di bab ini. Pencerita yang hebat itu pakai gambar. Bisa gambar visual beneran, bisa juga gambar kiasan kayak analogi, untuk melukiskan pengalaman sejelas mungkin di pikiran pendengarnya. Mereka bantu audiens untuk melihat idenya. Jadi kesimpulannya, buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan, apa nih? Pelajaran utamanya adalah soal kekuatan bikin informasi itu nggak cuma didengar, tapi juga terlihat dan terasa. Iya, menggunakan visual dan analogi yang tepat itu bukan cuma hiasan presentasi, tapi cara fundamental buat ningkatin pemahaman dan bikin pesan lebih nempel. Penting banget ini di era informasi sekarang ya. Betul. Nah, sebagai penutup, mungkin coba Anda renungkan sebentar deh. Kalau nanti Anda mau cerita soal ide atau pengalaman yang agak kompleks, gambaran visual apa atau perumpamaan konkret apa yang bisa Anda pakai, supaya orang lain nggak cuma ngerti, tapi benar-benar merasakan dan melihat apa yang Anda maksud. Coba aja diterapkan. Tantangan yang menarik. Terima kasih banyak ya untuk pembahasannya hari ini. Sama-sama, selalu menarik membahas cara komunikasi yang efektif.